Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Goku dan juga yang lainnya yang sedang melakukan perjalanan untuk menghadapi para bandit yang sedang membuat onar. Kemudian nampak kalau di sini Zeko juga ikut hingga membuat Goku bertanya kenapa Zeko malah ikut juga. Zeko pun menjelaskan kalau dia memiliki hak untuk mengawasi Goku dan juga Vegeta karena dia adalah tim Galactic Patrol yang selalu mengawasi bumi dan juga makhluk hidupnya. Dan tujuan dari Goku dan juga yang lainnya adalah planet yang bernama Planet Jung. Kemudian kita akan diperlihatkan para polisi-polisi di sana yang mencoba untuk menghentikan sebuah kereta yang sudah dibajak oleh Macaroni bersaudara. Namun para polisi itu pun langsung tak berdaya ketika mereka semua ditembaki oleh geng Macaroni bersaudara dan langsung terjatuh ke sungai. Kemudian kita pun akan diperlihatkan wajah dari para bandit yang sepertinya tidak begitu menyeramkan ya. Nampak kalau para bandit itu benar-benar sangat senang karena mereka telah berhasil membajak kereta ini. Dan di dalam kereta terlihat ada para masinis yang telah mereka sandra. Dan yang diincar oleh geng Macaroni bersaudara adalah isi dari kargo kereta tersebut. Tak lama kemudian, di sini akhirnya pesawat dari Galactic Patrol pun datang ke tempat tersebut untuk segera menangkap para bandit yang telah membajak kereta itu. Nah, di sini sang bandit cewek begitu ketakutan ketika melihat tim Galactic Patrol yang telah datang. Kemudian nampak kalau di sini pemimpin dari bandit tersebut yang bernama Pasta, dia pun masih sangat santai dan dia mengatakan kalau tinggal tembak saja mereka sampai keluar angkasa. Kemudian Pasta meminta kepada Getty, yaitu anggota mereka yang paling kecil, untuk menjaga para tawanan. Kemudian pintu pesawat dari tim Galactic Patrol pun dibuka dan jangan meremehkan mereka yang saat ini ya, karena yang datang bukanlah para kroco seperti biasanya. Kemudian kita akan diperlihatkan benda-benda yang dicuri oleh dari geng Macaroni bersaudara yang ternyata sangatlah berkilau. Kemudian Merus pun menjelaskan kalau benda yang diinginkan oleh geng Macaroni bersaudara itu adalah Blue Aurum. Goku pun bertanya-tanya apa itu Blue Aurum alias emas biru. Kemudian Zeko pun segera menjelaskan kalau itu adalah benda yang bisa mereka gunakan untuk berbagai mesin. Kalau di bumi sendiri biasa disebut dengan nama Sky God. Kemudian di sini Goku pun bertanya-tanya kenapa benda itu dicuri, apakah mereka memiliki harga yang begitu mahal. Kemudian Zeko pun segera menjelaskan kalau benda-benda tersebut memiliki kandungan mineral yang sangatlah tinggi. Nah, jika sampai di tangan yang salah, mungkin benda itu bisa digunakan sebagai sebuah bom untuk menghancurkan sebuah planet. Goku yang mendengar hal itu membuatnya menjadi sangat terkejut karena benda-benda seperti itu bisa digunakan sebagai bahan baku bom. Merus pun segera turun dari dalam pesawat dan mendarat di atas tumpukan Blue Aurum untuk segera menginvestigasinya. Melihat Blue Aurum yang begitu banyak yang sedang dibajak oleh Macaroni bersaudara, Merus pun mengatakan kalau ini adalah kejahatan yang paling buruk yang dilakukan oleh mereka. Hampir saja di sini Merus terkena sebuah tembakan laser. Ternyata yang telah menembakkan tembakan laser itu adalah Pasta yang akan segera menghadapi Merus, dan saat ini dia sudah berada di atas gerbong untuk menghadapinya. Pasta pun segera menyambut Merus dengan sambutan yang sangat hangat sebagai seorang teman lama yang sudah tak bertemu. Merus pun segera mengatakan kepada Pasta kalau dulu dia belum pernah memukul Pasta saat dia berada di penjara galaksi. Nah, di sini Pasta pun mengatakan kepada Merus untuk jangan galak-galak karena dia hanya menyapanya saja, dan Pasta berniat untuk tidak melakukan pertarungan secara langsung melawan Merus. Merus pun mengatakan kepada Pasta untuk segera melemparkan senjatanya dan menantang Pasta untuk segera melakukan pertarungan yang adil. Namun Pasta akan melakukan pertarungan secara berbeda karena dia akan memanfaatkan medan yang berada di tempat ini. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pasta kita masih belum tahu. Dimana Pasta pun segera mengeluarkan sebuah cahaya dari jarinya dan segera ia arahkan ke pistolnya. Kemudian setelah melakukan hal tersebut kepada pistolnya, Pasta pun segera melemparkannya persis seperti yang dikatakan oleh Merus sebelumnya. Entah ke arah mana pistol yang dilemparkan oleh Pasta, dan itu benar-benar sangat sus. Kemudian terlihat kalau pistol itu langsung jatuh di tengah-tengah gerbong yang sedang mereka naiki.
Dan boom, pistol itu pun langsung meledak dan ternyata pistol itu adalah sebuah bom yang telah direncanakan oleh Pasta. Nampak di sini gerbong pun langsung terpisah hingga membuat Goku, Vegeta dan juga Zeko terkejut dengan apa yang telah terjadi. Kemudian Pasta meminta kepada Pene untuk segera mengubah jalur. Nah, ini yang sangat merepotkan dari penjahat yang mereka hadapi saat ini, di mana Pene pun langsung memanjangkan tangannya, pantas saja suka menyuri ya. Kemudian Pene langsung mengubah jalur dari kereta mereka, dan itu adalah cara dari para Macaroni bersaudara untuk melarikan diri dari tim Galactic Petrol. Nah, beginilah cara dari para Macaroni bersaudara untuk melarikan diri, di mana mereka mengubah jalur dari kereta ini untuk bisa pergi dan melarikan diri. Tidak berhenti sampai di situ, Pasta segera mengeluarkan sebuah senjata api dan menembakkannya ke samping rel, di mana tembakan itu langsung memutus jalur yang akan segera dilewati oleh Merus. Terlihat Merus cukup kesal kepada Pasta karena telah melakukan hal yang licik demi bisa melarikan diri. Nah, di sini karena Merus tidak boleh terbang karena dapat membongkar identitas aslinya, dia pun segera terbang dengan menggunakan sepatunya. Kemudian segera menghentikan gerbong yang akan segera terjatuh. Nampak di sini Merus berhasil menghentikan gerbong kereta itu yang nyaris saja jatuh ke bawah. Kemudian Merus pun meminta kepada Zeko untuk segera menggawa kembali gerbong kereta ini ke jalurnya agar tidak terjatuh. Kemudian Zeko pun menuruti apa yang dikatakan oleh Merus dan segera terbang menuju ke gerbong kereta itu. Nampak di sini para Saiyan pun berkomentar dengan cara terbang dari tim Galactic Petrol. Namun yang membuat Vegeta terkejut, di sini tiba-tiba Merus telah hilang dari tempat itu dan hanya menyisakan Zeko saja. Laki-laki di sini Goku dan juga Vegeta dibuat lebih terkejut ketika melihat Merus yang sudah berada di ujung terowongan. Tanpa pikir panjang, Merus pun langsung loncat dan berhasil berada di depan gerbong. Namun yang membuatnya terkejut lagi di sini, Merus melihat kalau para penjahat yaitu Macaroni bersaudara telah melarikan diri terlebih dahulu dan hanya menyisakan para masinis yang digunakan mereka sebagai sandera. Kemudian para masinis segera mengatakan kepada Merus kalau mungkin saat ini para penjahat telah melarikan diri dengan menggunakan pesawat. Dan benar saja, terlihat kalau saat ini para Macaroni bersaudara telah melarikan diri dengan membawa Blow Aurum juga dengan menggunakan pesawat mereka. Nampak para penjahat dibuat sangat senang karena mereka telah melarikan diri dari tim Galactic Petrol dan mengarahkan kalau mereka semua adalah orang-orang bodoh. Dan boom, tampak kalau Macaroni bersaudara dibuat sangat terkejut karena tiba-tiba Goku sudah berada di hadapan mereka dan mencegat mereka dengan cara terbang. Nah, di sini Goku mengatakan kalau mereka sudah tak bisa kemana-mana lagi karena dia telah menangkap mereka semua. Di sisi lain terlihat kalau Goku langsung laporan kepada Merus karena dia telah berhasil menangkap para Macaroni bersaudara. Apakah benar yang telah menghentikan pesawat tersebut adalah Goku? Sepertinya tidak ya. Terlihat di tangan Merus ada sebuah benda bagian dari pesawat milik Macaroni bersaudara. Dan benar saja terlihat salah satu mesin dari pesawat Macaroni bersaudara telah rusak. Dan Vegeta pun juga telah menyadari hal tersebut. Dan dia tahu yang telah melakukan hal itu adalah Merus. Walaupun Goku tidak melakukan pencegatan tersebut, tetap saja pasti pesawat milik Macaroni bersaudara akan jatuh dan mereka berhasil ditangkap. Yang membuat Vegeta keheranan karena sebelumnya Merus telah menghentikan pesawat demi prioritas menyelamatkan para masinis. Dan yang membuat Vegeta keheranan kenapa Merus bisa melakukan hal yang secepat itu untuk merusak bagian dari pesawat milik Macaroni bersaudara. Dan dia sangat bingung apa detail yang telah ia lewatkan karena Vegeta sama sekali tidak bisa melihat kecepatan dan juga kekuatan Merus untuk bisa melakukan semua ini dengan sangat cepat sampai dia tak bisa melihatnya.